Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lagi bersama saya dan Fatih tentunya di channel saya sendiri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit buat teman-teman semua terkait dengan juga ya dengan apa yang saya alami dalam perjalanan menuju hijrah saya. Tapi ini adalah garis besarnya. Apa itu? Sebetulnya saya ingin menyampaikan adalah kenapa sih sebetulnya umat Islam itu atau kaum muslimin itu harus berpikir ketika dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena metode berpikir itu akan senantiasa mengikat insya Allah. Karena kalau sudah berpikir pasti dia tidak akan meragukan lagi. Seperti kalau kita misalnya udah dapat resep dari dokter, maka kita nggak bisa ngelawan lagi, nggak bisa intervensi obatnya itu karena itu sudah dari dokter, jadi gitu kan ya. Nah, yang jelas adalah kenapa kita harus berpikir. Nah, sebetulnya ajaran untuk beriman kepada Allah melalui metode berpikir sudah diajarkan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelumnya, baik itu dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi, kalau kita ambil contoh misalnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim juga kan dia menemukan Islam itu atau menemukan beriman kepada Allah itu melalui proses berpikir. Kemudian beralih kepada Nabi Musa misalnya, sama juga begitu, melaluinya dari proses berpikir karena nggak sepakat dengan Fir'aun kala itu mengaku menjadi Tuhan kan gitu ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Rasulullah juga sama, ketika mendapatkan atau Allah beri petunjuk, maka petunjuk itu melalui proses berpikir. Dari mana dalilnya? Misalnya gitu, Nabi Muhammad mendapatkan Islam melalui berpikir atau beriman atau menjadi rasul dikasih gelar oleh Allah menjadi Rasulullah, yaitu melalui proses berpikir. Yaitu Allah menurunkan wahyu pertama kali oleh Rasulullah Nabi Muhammad, yaitu adalah ayatnya Iqra. Nah, Iqra artinya nggak hanya membaca. Sebetulnya kalau kita lihat tafsir ulama yang lain, ada juga yang mengatakan bahwa Iqra itu adalah berpikir. Itulah Iqra. Kemudian ayat selanjutnya bi ismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Allah bilang Iqra, pikirkanlah, kan gitu ya. Tentang apa? Pikirkan tentang apa? Bi ismi rabbi. Jadi kata Allah bi ismi. Ismi itu kalau kita biasa mendengar artinya mungkin adalah nama kan gitu ya. Tapi enggak. Ismi itu lebih spesifik adalah tentang ciri-ciri saya atau keberadaan saya, nah, gitu kan ya. Ciri-ciri kalau kita pengen mengenal sesuatu, kayaknya kalau gini, kalau Adam itu terlihatnya misalnya dia matanya sipit dan seterusnya. Nah itu ibaratnya ada ciri-cirinya bahwa dia adalah Adam gitu ya. Adam Fatih gitu. Nah itu adalah ismi. Maka itulah kemudian yang disampaikan kepada Rasulullah, bi ismi rabbi kalladzi khalaq, bahwa tentang tanda-tanda ketuhanan itu, tentang penciptaan gitu ya, al-khalaq. Maka Rasulullah dari situ baru Rasulullah mendapatkan keimanan yang sangat sempurna, yaitu adalah beriman kepada Allah dan juga sekaligus menjadi Rasulullah SAW. Nah, itulah kenapa kita menjadi seorang muslim harus melalui metode berpikir, karena itu semua sudah diajarkan dari dahulu, dari manusia pertama, bahkan Nabi Adam diajarkan bahwa nama-nama benda dan seterusnya. Dan bedanya dengan agama yang lain kan gitu ya, dan agama apapun gitu kan ya, mungkin nabi-nabi sebelum mereka nggak tahu ya, kita misalnya agama A, apakah nabi sebelumnya mengajarkan sama seperti itu, atau misalnya agama saya juga misalnya, apakah sebelum Nabi Isa gitu kan ya, sebelum Nabi Isa itu mengajarkan metodenya sama gitu, dari metodenya yaitu adalah berpikir dan beriman kepada Allah gitu melalui proses berpikir tadi, kan nggak sama ya. Jadi
menurut saya adalah Islam itu sangat perfect sekali dalam hal untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Masya Allah. Ini beda sekali dengan, jauh sekali ya, karena memang Islam itu adalah kebenaran, jadi memang ya punya khas sendiri gitu, punya ciri khas sendiri gitu. Masya Allah. Yang jelas kalau kita mau beriman kepada Allah, baik yang mu'alaf ataupun yang sudah Islam dari lahir, maka jangan sampai terlewatkan bahwa kita harus memikirkan terlebih dahulu mengapa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengimani Allah hanya karena ibaratnya mengikuti keturunan gitu ya. Karena bapak saya, ibu saya muslim, maka saya ikut muslim. Nah, nggak boleh begitu. Jadi pikirkanlah sampai kalian akal kita itu puas dan jiwa kita tenang, barulah insya Allah kita menjalankan perintah-perintah dalam Islam pun lebih mudah insya Allah. Jadi itu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pemaparan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, walaupun banyak yang keliru kan gitu. Maklum, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah di jalan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.